Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulia Prangkita. Saya Lia Ledista. Kita dari kelompok 3 akan membahas tentang IPAL, Teknik pengolahan limbah cair di industri petrokimia Gresik. Apa sih itu industri petrokimia? Industri petrokimia adalah industri kimia yang mengolah bahan baku minyak bumi, gas alam ataupun batu bara melalui proses kimia fisika yang menghasilkan berbagai produk kimia, baik produk petrokimia dasar atau hulu, produk petrokimia antara maupun produk petrokimia hilir. Nah, kan dijelaskan nih, industri petrokimia itulah industri kimia yang mengolah bahan baku minyak bumi, gas ataupun batu bara. Nah, apa sih hasil dari produk ini? Salah satu hasil dari produk industri petrokimia adalah industri urea, yang mana akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Nah, di industri petrokimia Gresik ini, limbah yang memerlukan penanganan serius adalah limbah cair yang diakibatkan dari beberapa kondisi. Bocoran dari suatu peralatan, bocoran dari tumpahan saat pengisian, pencucian atau perbaikan dari suatu peralatan. Ada berapa sih pengelompokan daripada industri petrokimia? Pengelompokan industri petrokimia ini ada 3, yaitu yang pertama industri petrokimia hulu, yang kedua industri petrokimia antara industri petrokimia, yang ketiga industri petrokimia hilir. Apa sih industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara industri petrokimia, dan industri petrokimia hilir? Nah, industri petrokimia hulu itu merupakan industri yang paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia, memproses bahan baku berupa naphtha dan atau kondensat menjadi hidrokarbon olefin, aromatik, dan parafin. Kalau industri petrokimia antara petrokimia itu merupakan industri yang memproses bahan baku olefin, aromatik atau produk industri petrokimia hulu menjadi produk-produk turunannya seperti vinil, klorid, stirin, etilin, glikol, dan lain-lain. Dan yang terakhir, industri petrokimia hilir merupakan industri yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir. Nah, kan tadi udah dijelaskan nih tentang petrokimia. Terus, apa sih jenis limbah petrokimia itu? Jenis limbah petrokimia diantaranya yaitu limbah pencemar gas atau limbah gas, yaitu gas-gas buangan proses seperti gas CO2, CO, H2S, dan juga limbah pencemar cair atau limbah cair, yaitu air buangan atau air yang berbentuk larutan buangan proses, dan juga limbah pencemar padat atau limbah padat, yaitu limbah padat buangan atau yang berbentuk larutan buangan proses seperti plastik-plastik dan resin-resin buangan proses, logam-logam berat seperti PB, Hg, Cd, Fe, Cu, dan lain-lain. Nah, di industri petrokimia ini memiliki berbagai macam teknik pengolahan limbah cair. Yang pertama ada teknik pengolahan pendahuluan atau pre-treatment. Yang kedua pengolahan pertama primary treatment. Yang ketiga pengolahan kedua secondary treatment. Yang keempat pengolahan ketiga tertiary treatment. Yang kelima pembunuhan bakteri, desinfektan. Yang keenam pengolahan lanjutan ultimate disposal. Dan ini adalah gambar skema rangkaian teknik pengolahan limbah cair. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik pengolahan ini. Pengolahan pendahuluan atau pre-treatment. Pada pengolahan tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu
pengambilan benda yang terapung dan pengambilan benda mengendap seperti pasir. Pengambilan benda-benda yang terapung dengan cara melewatkan air limbah melalui celah-celah saringan kasar atau dengan alat pencacah kominutor untuk memotong zat padat yang terdapat pada air limbah tanpa mengambilnya dari aliran air tersebut. Kemudian sedimentasi atau pengendapan, terdapat bak pengendap untuk pengambilan benda atau pasir yang mengendap. Di dasar bak pasang alat penyedot pasir atau street dragger atau alat pengangkat pasir yang disebut makerator yang berfungsi mengumpulkan pasir yang mengendap ke satu tempat dengan menggunakan alat penggaruh. Nah, yang kedua adalah pengolahan pertama, yaitu primary treatment. Pada tahap pengolahan ini, padatan dan bahan organik tersuspensi dipisahkan dari air limbah. Pemisahan ini biasanya dilakukan dengan operasi fisik seperti pengendapan atau sedimentasi. Ada dua proses, flash mixing dan slow mixing. Nah, ini termasuk gambar dari proses ini. Yang ketiga, pengolahan kedua atau secondary treatment. Pengolahan kedua terutama untuk memisahkan bahan organik dan padatan tersuspensi yang dapat terdegradasi secara biologis. Pengolahan tahap ini biasanya memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk memisahkan kontaminan-kontaminan dalam air limbah sehingga dikategorikan sebagai inti pengolahan biologis. Tahapan pengolahan ini merupakan lanjutan dari primary treatment atau secondary clavier. Berfungsi untuk memisahkan lumpur aktif atau activated solute dari MLSS atau Mixed Liquor Suspense Solid. Lumpur yang mengandung bakteri yang masih aktif akan diresirkulasikan kembali ke tangki aerasi dan lumpur yang mengandung bakteri yang sudah mati atau tidak aktif lagi akan dialirkan menuju sludge thickener atau pengolahan lumpur yang lain. Berikut adalah tahapan pada pengolahan kedua. Selanjutnya, pengolahan ketiga atau tertiary treatment. Pengolahan ini adalah lanjutan dari pengolahan terdahulu. Pengolahan jenis ini baru akan dipergunakan apabila ada pengolahan pertama dan kedua masih banyak terdapat zat tertentu yang masih berbahaya bagi masyarakat umum. Pengolahan ketiga ini merupakan pengolahan secara khusus, sesuai dengan kandungan zat terbanyak dalam air limbah yang khusus pula. Pengolahan air limbah tahap 3, coagulation and sedimentation, filtration, carbon absorption, ion exchange, membrane separation, serta thickening, gravity or flotation. Pada proses ini dilakukan pemisahan secara kimia untuk lebih memurnikan air yang belum sepenuhnya bersih. Nah, pada pengolahan ketiga ini dapat dilihat dalam skema berikut. Yang kelima, pembunuhan bakteri atau disinfektan. Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen yang ada dalam air limbah. Yang keenam, pengolahan lanjutan atau ultimate disposal. Dari setiap pengolahan air limbah, maka hasilnya berupa lumpur yang perlu untuk dilakukan pengolahan secara khusus agar lumpur tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan hidup, misalnya untuk pupuk dan menimbun lubang. Cara pengolahan limbah cair yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengolahan secara aerob, yaitu perlakuan air limbah untuk pemrosesan dengan metode biologi dengan cara aerobik melibatkan populasi mikroorganisme yang bersifat campuran. Susunan campuran mikroorganisme tersebut bergantung pada faktor-faktor seperti sifat dan susunan air yang harus ditangani, suhu, waktu tinggalnya air, dan yang lebih penting adalah lama tidaknya lumpur atau bahan organik dan anorganik dalam sistem peralatan. Yang kedua, pengolahan secara anaerob. Pengolahan ini biasanya dengan fermentasi metan dan dalam disebut proses tersebut terdapat beberapa tahap, yaitu hidrolisis atau pencairan, pengasaman, dan fermentasi metan. Jika air dibuang
Jika air buangan dari pengolahan secara anaerob lepas ke dalam perairan terbuka, maka perlu adanya tahap pasca pengolahan yang sesuai. Hal ini disebabkan karena penetapan nilai BOD yang tidak terjadi sempurna atau tidak sesuai standar yang masih mengandung senyawa yang seharusnya tidak bercampur dengan air atau nitrogen dalam bentuk amonium dan belerang dalam bentuk sulfida. Nah, pada proses pengolahan limbah cair di Petrokimia Gresik dibagi menjadi dua cara pengolahan, yaitu yang pertama unit effluent treatment. Pengolahan limbah cair dimulai dengan proses pengolahan limbah secara fisika, yaitu pengolahan secara mekanis atau tanpa penambahan bahan kimia seperti penyaringan ataupun pengendapan. PT Petrokimia Gresik melakukan pengolahan limbah cair langsung ke proses pengolahan limbah secara kimia, yaitu langsung dengan penambahan bahan-bahan kimia, tidak melalui proses pengolahan limbah secara fisika terlebih dahulu. Yang kedua, unit advanced treatment. Di unit advanced treatment juga tidak dilakukan proses pengolahan limbah secara fisika terlebih dahulu. Di unit ini langsung dilakukan proses pengolahan secara kimia dengan menambahkan larutan kapur. Sumber limbah dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 seharusnya ditampung terlebih dahulu di open ditch untuk mengendapkan endapan yang terbawa dalam limbah cair tersebut. Tetapi pada kenyataannya air limbah dari pabrik 1 dan pabrik 2 langsung masuk ke dalam equalizer. Hal ini bisa menyebabkan penambahan larutan kapur dalam jumlah banyak, sehingga mempengaruhi temperatur limbah cair tersebut. Limbah cair yang akan dibuang ke laut kemungkinan bisa dalam keadaan temperatur yang tinggi. Baik, sekian dari presentasi kita kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.